Selamat malam semuanya, kembali lagi di channel saya di kumpulan orang-orang yang tidak sempurna, tetapi adalah kita orang-orang yang hebat karena mau berubah 1% lebih baik setiap harinya. Kita kali ini akan membahas tentang topik pulang ke kampung halaman. Kita kalau selesai kuliah dan pulang ke kampung halaman, mungkin ada banyak dari kita yang tidak langsung dapat pekerjaan. Tapi di ruang lingkup tetangga kita ataupun orang-orang di sekitar kita itu yang di dalam suatu desa atau di kampung kita terkadang memberikan statement atau ungkapan yang mungkin menyakitkan hati baik kita ataupun orang tua kita. Yang statement itu menyatakan bahwa atau mereka mungkin bertanya seperti, kamu belum kerja. Mungkin pertanyaan itu dimaksudkan untuk menunjukkan suatu perhatian. Akan tetapi jika seharusnya mereka sudah melihat kita masih berada di rumah dan belum melakukan aktivitas pekerjaan, hal itu sebenarnya seharusnya tidak layak untuk dipertanyakan. Itu seperti memberikan suatu tekanan, kamu kapan kerja? Ini kamu sudah lulus kuliah. Saya dulu pernah bertemu dengan teman suatu kampung, dan kami bertemu di situ tempat interview untuk mencari pekerjaan lah, dan situ kami sudah sampai tahap interview final. Dan pernyataan dia seperti ini, dia takut pulang kampung karena takut ditanyakan atau dipertanyakan oleh baik orang tua ataupun tetangga ataupun orang-orang sekitarnya. Kita kalau sebagai orang yang bersosial, kita nggak boleh menanyakan apa yang sebenarnya sudah kita tahu. Kita sudah tahu orang ini belum dapat pekerjaan atau belum rezekinya. Jangan sampai kita tanyakan hal-hal yang membuat hati orang sakit. Itu membuat nanti ya berdampak kepada psikis atau psikologi orang tersebut. Dan itu sudah saya rasakan, sudah saya terima ungkapan ataupun perasaan dari orang yang mendapat perlakuan seperti itu. Dia takut pulang kampung dan bahkan harus ngirit dan jarang makan bahkan pada saat berada di rantau. Jadi kalau kita sudah tahu, ya kita jangan pertanyakan. Itu hal yang menurut saya kurang layak untuk dipertanyakan. Kalaupun orang tersebut atau orang di sekitar kita mungkin baru selesai kuliah dan lama mendapatkan pekerjaan, itu bukan dia tidak mau. Dia masih berusaha untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan kalau kita bilang, bahkan ada terkadang ungkapan, kamu itu jangan pilih-pilih kerjaan. Bukan seperti itu. Kita berusaha untuk mencari pekerjaan, bukan memilih. Dan bahkan dulu saya pernah bertemu orang juga, dia melamar semua pekerjaan, tidak memandang walaupun itu tidak berkorelasi atau tidak relevan dengan jurusan pada saat kuliah. Jadi kalau kita menanyakan atau mengatakan bahwa dia pilih-pilih kerjaan, dia tidak bermaksud begitu, karena dia sudah berusaha, dia sudah melakukan apa yang dia bisa supaya bisa mendapatkan pekerjaan, supaya nanti tidak menyusahkan orang tua lagi lah. Tentu waktu yang panjang selama kuliah dia sudah lewati, syukur sudah melewati itu, dan tahap selanjutnya adalah tahap pekerjaan atau tahap mencari pekerjaan. Kalaupun dia belum dapat, ya artinya belum rezeki, bukan dia tidak mau. Jadi kalau kita sebagai tetangga atau sebagai orang-orang yang memiliki sosial yang cukup baik, harusnya kita tahu cara untuk menjaga perasaan orang lain. Boleh kita menekan atau memberikan pertanyaan yang memberikan semangat atau motivasi, tapi jangan seringkali. Karena seringkali saya lihat ini kalau
kita berada di kampung atau baru pulang kampung, itu pertanyaan itu sering diungkapkan atau berulang terjadi. Jadi jangan pernah menganggap orang itu sudah selesai kuliah tidak mau mencari pekerjaan. Berikan semangat atau berikan, mungkin kalau lebih bagusnya lagi ya, rekomendasikan lowongan pekerjaan yang layak atau yang cocok dengan jurusan sebelumnya. Oke, untuk rekan-rekan semua, baik terlebih Bapak Ibu yang tinggal di desa atau tinggal di kampung halaman anak-anak yang baru saja kuliah atau selesai kuliah, pastikan untuk memberikan dorongan dan jangan membanding-bandingkan orang-orang yang baru selesai kuliah sudah mendapatkan pekerjaan dengan orang-orang yang baru sudah selesai kuliah dan cukup lama belum mendapatkan pekerjaan, karena rezeki orang beda-beda. Itu saja mungkin hari ini, kita pasti bisa untuk selalu berinteraksi dengan baik terhadap semua sesama kita. Itu saja, terima kasih, semangat pagi.